Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini, kita akan lanjutkan lagi sesi pembelajaran kita dari yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu sudah kita membahas ujian cinta secara internal, atau subtemanya minggu lalu itu adalah, ya, apakah ujian-ujian apa yang harus saudara lalui, alami, rasakan secara internal di dalam diri, ya, untuk membuktikan bahwa sudah waktunya saudara jatuh cinta. Namun pada sore hari ini kita akan belajar yang lebih jauh lagi. Bicara tentang tema besarnya, ujian cinta secara eksternal. Apa maksudnya ujian cinta secara eksternal? Tema ini akan membahas lebih khusus lagi, apakah si calon, si calon nih, belum bicara pacar, masih calon kok. Apakah seseorang yang saudara taksir, yang saudara doakan itu mencintai, sebenarnya dia mencintai saudara atau tidak? Lagi-lagi saudara, pengujian eksternal ini jarang juga dilakukan oleh muda-mudi Kristen. Jarang dilakukan. Dan sudah pasti termasuk saudara. Ya. Yang ada di hati dan pikiran muda-mudi Kristen itu adalah langsung aku cinta kau, itu aja. Dan dia tidak pernah paham, dia tidak pernah mengerti orang itu, orang yang ditaksir itu ada perasaan atau tidak terhadap saudara. Ya. Sudah siap atau tidak? Nggak peduli saudara. Yang penting ngomong aja. Ya. Sehingga saya katakan minggu yang lalu sama seperti hari ini juga. Terlalu banyak muda-mudi Kristen mengambil keputusan. Belum waktunya Tuhan. Belum caranya Tuhan. Belum kehendaknya Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Penolakan yang terjadi di mana-mana. Nah, yang lebih parahnya lagi, saudara, akibat daripada penolakan itu, banyak juga muda-muda Kristen mengalami kefrustrasian. Artinya apa? Mereka menjadi malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas belajar, malas kuliah, dan bahkan ada juga yang mereka malas melanjutkan hidup. Yang akhirnya mereka mengorbankan masa muda mereka untuk apa? Mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan, dan bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengambil keputusan untuk apa? Bunuh diri. Bahkan saudara tahu, ada orang muda-mudi Kristen karena ditolak, dia depresi. Saudara tahu depresi ya, sakit jiwa. Kalau dalam bahasa awamnya itu jadi gila. Nah, itu terjadi, saudara. Karena dia tidak pernah menguji apakah si calon orang, ya si calon pria atau wanita yang ditaksir ini sebenarnya punya hati atau tidak terhadap dia. Sudah siap atau tidak? Nggak pernah lakukan pengujian. Yang penting lihat aja casingnya, ya mirip, ya Ari Wibowo, ya udah langsung terima cintanya. Padahal, ya pemerkosa. Lihat casingnya mirip Lydia Kando. Ya, padahal profesinya, pekerjaannya apa? Penjual narkoba. Jadi itu terjadi, saudara. Sehingga masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, konflik demi konflik terjadi. Dan bahkan kalau dipasarkan pun masuk dalam ranah pernikahan, hubungan yang tidak sehat tadi, hubungan yang belum pada waktunya Tuhan tadi, itu akan menghancurkan perceraian. Bahkan sebelum kepada perceraian, banyak rumah tangga Kristen yang juga mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Bahkan sebelum masuk dalam ranah rumah tangga, terjadi banyak kekerasan di dalam selama berpacaran. Nah, padahal saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus 1 Tesalonika 5:21 sudah mengingatkan. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Artinya apa? Bukan hanya waktu mau masuk perguruan tinggi perlu ujian. Bukan hanya karena mau lulus kuliah perlu ujian. Enggak. Mencari menemukan pasangan hidup juga perlu ada ujiannya, saudara. Cuma selama ini saudara tidak tahu, tidak mengerti. Bukan hanya pada waktu saudara mau melamar di sebuah perusahaan untuk bekerja perlu ujian. Bukan hanya di situ perlu ujian. Mencari pasangan hidup juga perlu ada ujian kok.
Bahkan saya kategorikan ada dua ujiannya, internal, ujian dari dalam diri sendiri, dan yang kedua yang hari ini kita bahas adalah ujian secara eksternal. Apakah orang itu ada rasa, ada hati, alias ya mencintai saudara atau menerima saudara apa adanya. Maka untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara perlu memahami dan mengerti pada sore hari ini bentuk-bentuk konkret ujian eksternal dari calon baru calon ini, pacar yang hendak saudara dekatin, yang hendak saudara jadikan jadi pacar saudara. Ya, saudara jadikan nanti poin-poin ujian ini untuk menguji apakah si dia itu dari Tuhan atau bukan. Nah, mari kita langsung saja lihat yang pertama. Ujian yang pertama bicara tentang, ya, apakah kalau saudara posisinya wanita, berarti ini saudara yang saudara uji berarti si laki-laki kan? Nah, kalau saudara si pria, berarti akan saudara uji ini adalah si perempuannya. Dikatakan di sini, apakah dia pria atau wanita, materi atau tidak? Bagaimana cara menguji seseorang pria atau wanita itu materi atau tidak? Hedonis atau tidak? Konsumeris atau tidak? Egois atau tidak? Caranya, coba kasih dia hadiah. Tapi jangan kasih hadiah yang mahal. Jadi apa, Pak? Yang sederhana saja. Ya, kalau misalkan, kasih aja buku. Buku rohani misalkan gitu ya. Kan nggak usah mahal-mahal. Ya. Atau misalkan kalau dia lagi ulang tahun, saudara boleh kasih dia kado. Nggak usah yang mahal-mahal. Sederhana aja. Ya. Lihat reaksinya. Kalau reaksi si pria atau wanita itu bertanya-tanya berapa ini harganya barang, berarti ada indikasi kuat. Dia itu mau pingin tahu hadiah yang saudara kasih itu mahal atau murahan. Bahkan hadiah itu pun tidak mau dia simpan. Dan langsung dia menunjukkan dari raut wajahnya. Marah, tidak senang, tidak suka cita menerima hadiah yang saudara berikan. Berarti dapat dipastikan si pria atau si wanita yang sedang saudara dekatin, dia adalah cewek atau cowok matre. Maka jangan habiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk lakukan PDKT. Karena sia-sia saudara untuk menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran PDKT terhadap orang yang matre seperti itu. Tahukah saudara, hari-hari ini banyak istri-istri yang menghancurkan jabatan dan posisi suaminya. Padahal suaminya merekarir itu jabatan itu setengah mati. Tapi karena istri-istri mereka pamer harta, tas mahal, baju mahal, dan di mana mereka sedang jalan-jalan di tempat-tempat yang mahal dan mewah, saudara. Lalu mereka pamer di media sosial. Apa yang terjadi? Hak suaminya disikat oleh KPK. Suaminya diturunkan jabatan. Ini adalah bukti. Ya, sejak dulu waktu berpacaran atau sebelum berpacaran nggak pernah dilakukan pengujian si wanita atau si pria ini mati atau tidak. Barulah kelihatan aslinya setelah menikah. Dan setelah menikah apa yang terjadi? Hancur tuh karir suaminya. Maka pengujian ini menjadi penting. Nah, kalau responnya misalkan gembira, nah hal itu hanya cuman coklat biasa gitu ya. Tapi dia senang menerimanya dan dia berkatakan terima kasih atas hadiahnya, atas perhatiannya. Atau misalkan saudara kasih buku, dia mengatakan terima kasih juga ya untuk bukunya, saya pasti akan baca. Berarti ini cowok, itu ini cewek, bukan bukan cewek atau cowok matre ini. Artinya satu poin, dia sudah lulus. Tapi ingat, ini baru satu poin. Kalaupun dia sudah lulus satu poin, belum bisa juga langsung nembak. Masih ada lagi ujian yang kedua. Ujian yang kedua, saudara boleh mengajak dia makan di tempat yang murah.
Di tempat yang murah. Jangan di hotel berbintang 5. Di tempat yang murah aja di pinggir jalan. Makan bakso atau mungkin makan bubur ayam. Ya, pokoknya tempat yang murah. Lihat reaksinya. Yang pertama kalau reaksinya menolak. Dia mengatakan, ah saya tidak mau, saya nggak tertarik makan di tempat yang jorok seperti itu. Padahal saudara tidak ajak dia makan di got kan? Enggak kan? Saudara ajak dia makan di warteg misalkan gitu ya. Berarti kan bersih dong. Makan bakso, makan bubur ayam, ya bersih kan? Tapi kalau langsung reaksinya, oh enggak, saya nggak suka, saya nggak tertarik. Dan saya tidak mau makan di tempat yang seperti itu. Nggak terbiasa, nggak level. Ah udah, kalau sudah begitu tuh saudara. Lagi-lagi berarti orang ini bukan orang yang tepat bagi Anda. Mengapa? Karena kalau saudara memaksakan hubungan dengan si pria wanita yang beginian, ya, yang tidak mau hidup sederhana, ini akan menyusahkan hidup saudara di kemudian hari dengan si dia. Karena kenapa? Karena kalau saudara lulus pun, nggak langsung juga jadi presiden kan? Nggak langsung juga jadi orang kaya kan? Bahkan kalau saudara memaksa hubungan dengan seorang pria atau wanita yang tidak mau diajak hidup apa adanya, nanti ujung-ujungnya selama saudara berpacaran dengan dia, dia akan morotin saudara. Artinya apa? Uang kosmu, uang kuliahmu, uang makanmu akan diminta. Untuk dia pakai apa? Makan di tempat yang mewah. Maka itulah saya katakan tadi, kalau sudah begini, karakternya, jangan paksakan. Walaupun mungkin kelihatannya, wajahnya, tampangnya ganteng atau cantik. Karena kenapa? Ganteng dan cantik itu tidak bisa bikin perut kenyang. Ganteng dan cantik itu tidak langsung bisa menjamin rumah tangga saudara di kemudian hari. Langgeng. Lihat para artis tuh, apa kurang gantengnya, apa kurang cantiknya mereka. Tapi coba saudara lihat, usia pernikahan rumah tangga mereka banyak hanya seumur jagung. Artinya hanya cuma 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun udah kawin cerai kan. Itu ganteng loh, itu cantik loh. Mengapa terjadi? Karena ujian ini tidak pernah mereka lakukan. Tapi kalau responnya atau reaksinya waktu saudara ajak dia makan di tempat yang sederhana, dia mengatakan, oh saya senang. Ya, dan tidak masalah kalau kita makan juga di tempat yang sederhana seperti ini. Bahkan saudara lihat reaksinya waktu dia makan bakso, makan mie ayam gitu ya. Walaupun di pinggir jalan gitu ya. Berarti orang ini bisa diajak hidup sederhana. Bisa. Artinya orang ini tidak matre, orang ini tidak hedon. Saudara ini juga dulu saya praktekkan waktu saya dalam prapendekatan dulu sama calon pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Saya ajak dia makan bubur ayam. Ya, dia nggak nolak. Tapi setelah sampai di tempat itu dia bilang begini, kamu aja yang makan ya, saya nggak usah. Karena dia tahu saya nggak punya uang. Saudara. Maka di hati saya, lulus lo satu. Ujian dari gue. Sama tadi yang pertama, ujian yang pertama, saudara. Waktu di ulang tahun, yang saya kasih itu apa? Saya beli buku kecil, buku rohani. Saya masih ingat sampai sekarang. Judulnya apa? Menjadi wanita yang cantik dan menarik. Harganya berapa? 10.000. Karena semua saya punya uang 10.000, saudara. Lalu saya kasih itu menjadi kado ulang tahunnya. Dan apa responnya? Dia senang banget baca buku itu, saudara. Sampai berkali-kali dia baca. Makanya di hati saya, dia udah lulus 2 hal. Artinya apa? Tidak matre, tidak hedon, bisa diajak hidup sederhana. Ya, di kemudian hari. Nah, saudara sekali lagi, pengujian ini perlu saudara lakukan karena saya katakan tadi tidak langsung supaya saudara tidak nanti membangun satu hubungan itu yang ujungnya apa? Kehadiran orang yang dekat dengan saudara itu merusak hidup dan masa depan saudara. Maka perlu hal ini saudara paham. Ujian yang ketiga, jangan lupa ya. Kalau sudah lulus ujian pertama dan yang kedua tidak langsung nembak.
Tidak, jangan langsung terima cintanya, masih ada lagi. Ujian yang ketiga, apa itu? Apakah si pria atau si wanita itu orangnya cemburu buta atau tidak? Mengapa ini penting? Karena banyak pria dan wanita yang cemburu buta, akibatnya apa? Dia pukulin itu pacarnya. Bahkan ada yang sampai membunuh itu pacarnya. Hanya karena faktor cemburu buta. Bagaimana cara mengujinya? Saudara bisa memperkenalkan dia kepada teman-teman perempuan atau laki-laki yang lain. Lihat reaksinya. Ya, lihat reaksinya. Waktu raut reaksinya menunjukkan raut wajah yang tidak senang dan bertanya-tanya soal perempuan. Jadi contohnya misalkan di si laki-laki nih, ya, saudara perkenalkan dia dengan perempuan teman satu kampus saudara lah kira-kira atau satu tempat kerja dengan saudara. Nah, apakah reaksinya langsung menaruh curiga dan langsung bertanya-tanya soal perempuan yang saudara perkenalkan tersebut? Langsung dia tanya, itu siapa itu? Pacarmu ya? Ah, begitu tuh ya. Berarti kelihatannya nih tipe orang cemburu buta. Bahkan mungkin perasaannya jadi berubah kepada saudara. Yang tadinya, ya, senang, enjoy dengan saudara. Tapi kelamaan, dia mengubah sikapnya. Berarti ini tipe pria atau wanita cemburu buta atau tipe pria atau wanita yang memiliki paham dan pemikiran overprotective. Overprotective. Apa artinya overprotective? Dia tidak bisa mempercayai temannya di luar daripada penglihatannya. Sekali lagi, overprotective itu artinya dia tidak bisa mempercayai temannya itu kalau di luar daripada apa yang dia lihat. Artinya dia hanya percaya kepada pasangannya kalau ada di depan matanya 24 jam. Itu dia. Tapi kalau temannya itu misalkan pergi ke tempat yang lain, padahal dia lagi melakukan pekerjaannya sih, lagi melakukan tanggung jawabnya. Atau misalkan kalau dia lihat calon pacarnya itu pergi melayani atau bekerja keluar pulau, langsung dia nggak percaya. Berarti ini orang tipe pria atau wanita overprotective dan ini berbahaya. Di mana bahayanya? Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau nanti saudara menikah, saudara kan nggak bisa selalu 24 jam dengan pasangan saudara kan? Karena bisa saja tempat di mana saudara bekerja beda, ada di luar kota, artinya apa? Tidak di kota yang sama kan? Apakah saudara harus selalu memelototin pasangan saudara 24 jam dengan tanpa harus dia pergi bekerja? Lalu saudara makan apa? Maka hindari kalau tipe orang itu ya pecemburu buta atau overprotective. Ini berbahaya. Karena ada orang juga yang saking begitu cemburuan sama pasangannya, tidak percaya dengan pasangannya. Apa yang terjadi, saudara? Dibunuh. Saya jadi ingat satu kasus yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di sebuah kampus. Jadi suatu saat pacarnya ini sedang mengerjakan tugas kelompok di tempat kos temannya. Nah, karena sudah mendesak tugas itu harus dikumpulkan. Akibatnya, pacarnya ini pulang ke asrama karena kebetulan tinggal di asrama mereka. Agak malam. Dan waktu di pacarnya ini mengerjakan tugas di tempat temannya, tidak berdua-duaan. Itu banyak orang. Tapi tahu ke saudara, waktu si pacarnya ini pulang ke asrama, si pacarnya yang laki-laki sudah menanti di depan pintu kamar di asrama. Tanpa tanya pacarnya ini dari mana, sedang baru lakukan apa dan sebagainya. Langsung dia tusuk perut pacarnya yang perempuan. Sampai 5 jahitan. Bayangin saudara, baru berteman saja, ya sudah menganiaya. Nah, saya sering kali ditanya, Pak Tony kalau sudah begini polanya, mana lebih baik? Diputuskan hubungan itu atau dilanjutkan? Lebih baik diputuskan.
Karena kalau saudara lanjutkan itu hubungan, ke depan kalau saudara sudah menjadi istrinya, saudara tidak hanya saudara tidak lagi nanti akan ditusuk, tapi saudara akan dicincang, dipotong-potong. Karena sudah terlihat ada indikasi, ada tanda perilaku yang sebenarnya orang ini bukan orang yang benar buat saudara. Ini bahayanya cemburu buta. Nah, lalu bagaimana kalau reaksi positifnya begini? Waktu saudara perkenalkan dia dengan teman-teman yang lain atau saudara ajak dia ke sebuah pesta dan bertemu dengan teman-teman misalkan satu kantor kan gitu ya. Sesama apa namanya sesama yang berbeda jenis kelamin lah kira-kira begitu. Dia melihat saudara akrab dengan teman-teman saudara yang satu kantor walaupun walaupun misalkan itu lawan jenis perempuan atau laki-laki gitu ya. Dia nggak merasa terganggu hatinya. Ya. Dia nggak merasa dihianati. Bahkan dia mengatakan kepada saudara, wah, rupanya kamu punya banyak teman dulu ya. Oh iya, tetapi saudara, ya orang itu akan katakan begini. Walaupun saya punya banyak teman di berbagai tempat dulu, mereka itu tidak ada yang menjadi pacar saya. Tapi mereka itu hanya sekedar menjadi teman biasa. Sebab yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya adalah kamu seorang diri. Ah, berarti ini udah lulus deh. Artinya, kalau saudara punya pasangan yang bisa saling percaya, di waktu sedang masih tahap berkenalan, maka di kemudian hari kalau saudara menikah dengan pasangan dengan calon pacar saudara ini, rumah tangga saudara akan tetap baik, akan tetap terjalin dengan baik, walaupun mungkin saudara akan kerja di tempat yang berbeda, di kota yang berbeda dengan saudara. Karena ada rasa saling percaya. Saudara berpacaran atau menikah, tidaklah motivasi atau tujuannya menguasai ya. Bukan, itu sudah kita bahas minggu lalu. Tapi di dalam berpacaran atau menikah itu adalah membangun rasa saling percaya, bukan saling menguasai. Itu ujian yang ketiga. Lalu apa ujian yang keempat? Saudara menelpon perempuan atau laki-laki di depannya. Oke. Saudara telepon seorang laki-laki atau perempuan di depannya. Jadi kalau saudara laki-laki, saudara coba telepon dulu yang teman saudara yang perempuan, tapi bukan pacar. Kalau saudara perempuan, coba saudara telepon laki-laki, bukan pacar ya. Laki-laki yang saudara kenal di depannya. Lihat responnya dia. Nah, kalau reaksinya tenang, bersikap tenang karena ia tahu dan percaya apa yang sedang Anda bicarakan adalah masalah pekerjaan. Berarti ini tipe orang, lagi-lagi, orangnya dewasa. Ya, ini tipe pria atau ini tipe pria dewasa orang. Tidak kekanak-kanakan. Bahkan dia bisa berpikir positif. Ya, komunikasi yang saudara lakukan dengan orang yang satu kantor dengan saudara itu, dia langsung mengambil kesimpulan, wah kau selingkuh. Enggak. Dan ini adalah tanda-tanda kedewasaan yang positif, saudara. Nah, maka dengan demikian, ini membuktikan bahwa orang ini masih layak untuk saudara bangun komunikasi, bangun hubungan dengan orang ini. Masih layak, karena orangnya cukup dewasa. Namun, saudara, kalau reaksinya marah, cemberut, tersinggung, bahkan mengatakan bahwa ia tidak suka kalau saudara menelpon orang lain. Berarti ini adalah tanda konkret. Orang ini nggak dewasa sebenarnya. Artinya apa? Saudara nggak usah lanjutkan itu hubungan. Seseorang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau berpacaran atau bahkan menikah itu kan bukan untuk saling menguasai. Bukan. Tapi saling percaya, saling menghormati.
Jadi waktu di awal saudara membangun komunikasi, membangun hubungan atau berpacaran, sudah sama-sama bisa saling percaya, sudah sama-sama bisa saling dewasa. Maka di kemudian hari saya katakan tadi, kalau saudara bekerja di kantor, tidak selangsung selalu dicurigai saudara sedang selingkuh. Tapi saudara sedang melakukan tugas dan tanggung jawab saudara. Maka itu perlu dipupuk. Pola pikir yang seperti ini waktu sedang membangun hubungan sebenarnya. Karena kalau saudara bekerja, saudara kan tidak bisa hanya berkomunikasi dengan atasan saudara yang mungkin notabene sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, kan tidak bisa. Pasti di mana saudara bekerja juga pasti punya rekan sekerja yang laki-laki dan perempuan. Yang artinya apa? Ya, pacar bisa menghalang-halangi saudara untuk bekerja sama dengan seorang rekan sekerja yang lawan jenisnya perempuan atau laki-laki. Nggak bisa, orang namanya juga sedang bekerja. Maka dalam hal ini saya katakan cara berpikir itu yang sedang saudara uji di sini. Apakah dia tipe orang yang dewasa atau tidak dalam merespon segala sesuatu. Nah, untuk itu saudara dalam 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya apa? Jangan mudah terpancing oleh emosi, jangan mudah terpancing oleh perasaan, jangan mudah terhanyut ya oleh situasi, nggak boleh. Jangan mudah juga cepat berpikir negatif terhadap pasangan, nggak boleh. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini ujian yang keempat. Ujian yang kelima. Ujian tentang perasaan. Masihkah ada perasaan yang tersisa terhadap mantan? Ini contohnya misalkan. Ya, saya tidak tahu berapa orang di antara saudara yang sudah alumni ya. Alumni pernah jadi mantan. Ya, hanya saudara yang tahu itu. Ya, tapi saya lihat begini. Terlalu banyak muda-mudi Kristen itu rata-rata sudah pada mantan. Sudah pernah jadi mantan. Artinya, sudah pernah putus nyambung. Sudah pernah pacaran tapi putus. Nah, bagaimana cara menguji perasaan seseorang yang sedang saudara dekati? Apakah dia ya baru diputusin atau tidak? Atau perasaannya dia masih lebih melekat kepada mantannya atau kepada saudara? Cara mengujinya begini. Kalau reaksinya, oh baik-baik saja, kemarin kita baru saja teleponan dan ketemuan. Misalkan saudara tanya, gimana kabar mantanmu dulu? Wih, dengan senangnya, dengan bahagianya, dengan sukarianya. Oh, kami masih sering telepon-teleponan kok. Begitu ya. Berarti dia hati dan pikirannya masih terikat dengan mantan. Bahkan orang itu mungkin lebih banyak membicarakan kelebihan-kelebihan dari mantannya. Wah, kalau mantan saya itu dulu orangnya baik, murah hati, ya senang memberi. Wah, semua apa yang saya minta dulu selalu dikasih. Artinya apa? Itu menjadi pertanda, ya, bahwa saudara, ya, jangan paksakan diri untuk PDKT dengan orang yang seperti ini. Mengapa? Karena kalau saudara paksakan diri, bisa saja saudara jadian dengan dia. Tapi saudara jadian dengan dia, atau saudara diterima dia menjadi pacar saudara, saudara itu hanya kompensasi atau pelarian dari mantan yang baru saja putus. Yang artinya, hati dan pikirannya masih melekat kepada mantannya yang lama. Dan lama-kelamaan, orang itu bisa kembali kepada mantan yang lama. Dan saudara akan ditinggal alias dicari. Inilah yang menyebabkan ada banyak orang sudah sampai berumah tangga sekalipun saudara. Sudah menikah, sudah diberkati, sudah punya anak. Tapi waktu ketemuan di Facebook, di Twitter, cinta lama bersemi kembali. Akibatnya apa? Ditinggalkan itu suami dan juga anak-anaknya. Lalu dia balik lagi ke mantan. Jadi, saudara, cek apakah orang ini masih punya hati, masih punya rasa dengan mantannya atau tidak.
Dan kalau masih ada, jangan teruskan itu hubungan. Bahkan saya sering ditanya begini, Pak Tony, kalau kita lagi dekatin seseorang, memang dia baru putus, Pak. Nah, kira-kira Pak, kurun berapa lama waktunya? Boleh kita jadian dengan orang yang sudah pernah putus? Saya bilang minimal 1 tahun. Tapi 1 tahun itu pun harus menjadi pengujian benar, pengujian yang sungguh-sungguh. Apakah dia masih ada komunikasi lewat telepon, lewat media-media sosial yang lain, atau tidak? Apakah dia masih ada pertemuan? Kalau itu masih terus dilakukan selama dalam 1 tahun, berarti jangan lanjutkan hubungan itu. Lebih baik berdoa supaya Tuhan kasih yang lain. Karena perbuatan tadi, hubungan tadi, komunikasi tadi, menunjukkan bahwa dia belum tuntas perasaannya dengan mantannya. Jangan lanjutkan hubungan dengan orang yang seperti itu. Maka sebenarnya saudara, langkah yang terbaik sebenarnya adalah bangunlah hubungan dengan orang yang belum pernah jadi mantan orang. Soalnya sekali lagi ya, yang paling ideal, yang paling baik, yang paling sempurna. Carilah pasangan hidup yang belum pernah jadi mantan orang lain. Artinya apa? Belum pernah pacaran. Itu jauh lebih baik. Caranya gimana Pak Tony? Mulai dari diri saudara sendiri. Dengan cara bagaimana? Jangan juga saudara terburu-buru nafsu untuk apa? Pacaran. Karena kalau saudara terburu nafsu pacaran, nanti ujungnya saudara akan diputusin. Ujungnya saudara apa? Jadi mantan juga. Maka caranya gimana? Taktisnya. Yang nggak usah buru-buru pacaran. Karena dengan saudara tidak buru-buru pacaran atau mengikuti proses Tuhan, waktunya Tuhan, maka saudara akan terhindar dari namanya apa? Mantanisasi. Sehingga apa? Peluang besar bagi saudara untuk mendapatkan pasangan yang belum pernah menjadi mantan juga. Karena kita berkata, apa yang kau tabur akan kau tuai. Dan saudara akan bangga punya pasangan yang belum pernah jadi mantan atau jadi bekas-bekas orang. Bangga kan? Maka supaya saudara tidak jadi bekas-bekas, supaya saudara tidak dapat bekas-bekas orang, jangan jadikan dirimu jadi bekas-bekas orang dengan cara jadi mantan. Itu simpelnya. Ya. Nah, sekali lagi saudara, jangan lanjutkan hubungan itu dengan si dia. Sebab dalam perjalanan berpacaran atau berumah tangga, orang itu bisa selingkuh. Orang itu bisa putusin saudara, dia baru balik kembali ke mantannya. Itu banyak kasus itu. Walaupun sudah sampai berumah tangga, bahkan sudah punya anak. Ditinggalkan itu anak dan juga suaminya. Lalu balik dia ke mantan. Bahkan ada yang lebih parah lagi, mereka diam-diam apa? Selingkuh. Dan tentu ini akan merusak rumah tangga. Maka saudara sekali lagi, ya sebaiknya kalau saudara dekatin orang, tanya dulu, kau sudah pernah jadi mantan atau belum? Kalau dia bilang udah pernah, oh maaf lah ya, lebih baik kita berteman biasa aja dulu gitu. Udah berapa lama? Putusnya. Baru 2 hari yang lalu. Apalagi 2 hari yang lalu. Saya bilang, saya aja tadi saya bilang minimal 1 tahun loh. Jangan lanjutkan itu hubungan. Persoalannya kan seringkali kalian itu berpikir begini, Pak, masalahnya dapat laki-laki yang tipe beginian kan susah dibawa kolong langit ini, Pak. Artinya apa? Saudara langsung takut kan? Nggak ada pria lain yang lebih baik daripada dia. Masih banyak stoknya. Tuhan kasih, Tuhan ciptakan di dunia ini buat saudara. Atau kalau pria, seringkali juga saudara berpikir para pria, waduh, Pak Tony kalau ini diputusin sayang juga, Pak. Karena makhluk hidup yang jenis yang satu ini, iya, jarang ditemukan di bawah kolong langit ini. Siapa bilang? Ada banyak pria, ada banyak wanita yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini. Saudara tahu, dalam 1 detik, dalam 1 detik hasil survei, 5 orang bayi Tuhan izinkan lahir ke muka bumi ini dalam 1 detik. Di antara 5 orang itu pasti ada pria dan juga ada wanita. Artinya apa? Waktu saudara lahir ke dunia ini, ada 4 orang bayi lain juga yang bersamaan dengan saudara lahir. Maka artinya apa? Jangan terlalu ngotot. Kalau sudah tahu orangnya tidak baik, lalu saudara maksain, itu maksud saya. Apalagi kalau orang itu sudah berkali-kali jadi mantan.
Artinya sudah berkali-kali putus nyambung. Berarti orang ini tipe tukang selingkuh, tukang berzina ini. Jangan diteruskan itu hubungan. Nah, kalau reaksinya misalkan, ya, dia sudah pernah jadi mantan, gitu ya, udah pernah putus nyambung. Tapi dia bilang begini, bagi saya itu pengalaman masa lalu yang buruk dan tidak bernilai, tidak berharga, dan saya sudah tidak lagi mengingat-ingat itu, dan saya sudah tidak tertarik lagi untuk mengenang itu. Artinya orang ini sudah clear dan clean hati, pikiran, dan perasaannya dari mantan. Bisa dikatakan orang ini sudah tobat, alias menemukan hidayah. Ya, bahkan dia mengatakan lagi pula sekarang sudah ada kamu. Berarti saudara kan? Yang terbaik dibanding daripada yang dulu. Dan saya yakin, kamulah sebenarnya yang dari dulu sudah siapkan Tuhan buat saya. Untuk selama-lamanya menjadi pendamping hidup. Berarti, kalaupun orang ini sudah pernah jadi mantan, dia sudah tuntas, dia sudah clear, dia sudah clean hati, pikiran, dan perasaannya dari mantan yang lalu. Tapi saya katakan tadi, jangan langsung juga hari itu langsung saudara terima dia. Lakukan pengujian minimal 1 tahun. Karena ini kan baru statement, baru perkataan kan, masih perlu diuji nih. Dengan apa? Tindakan, perilaku, dan perbuatan. Karena bisa saja dia ngakunya di dalam mulut, lalu udah nggak pernah saya kenang, nggak pernah saya ingat, udah nggak pernah juga saya hubungan komunikasi dengan dia. Ya cuma di mulut ini. Maka uji juga ini. Disitulah saya katakan tadi minimal pengujian itu harus 1 tahun. Untuk menguji dan membuktikan apakah dia masih ada hubungan komunikasi pertemuan dengan mantan mantan yang lalu kan gitu. Jadi artinya apa? Belum langsung juga saudara langsung menerima dia atau langsung jadian jangan dulu. Karena untuk itulah diingatkan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, saudara, dikatakan di sana, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalaupun dia sudah pernah gagal dalam berpacaran, alias sudah jadi mantan, boleh kita terima dia jadi calon pasangan hidup di masa yang akan datang. Tapi tidak boleh langsung percaya dengan pengakuan sepihak. Perlu pengujian. Perlu kita lihat adakah perubahan, adakah pertobatan dalam diri orang ini. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5:17 tadi. Ya, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kata-kata dia itu harus diuji ulang. Dia masih ada komunikasi nggak? Dia masih sering ketemuan nggak dengan mantannya? Dan harus dibuktikan dari perubahan-perubahan. Maka butuh waktu, butuh proses. Maka saya katakan tadi minimal 1 tahun. Kalau saudara tidak mau ditipu dan dikelabui orang. Ya, ujian berikutnya. Bertanya bagaimana hubungan atau komunikasinya dengan mantan. Oke? Nah, kalau reaksinya mengatakan begini, oh saya tidak pernah berkomunikasi. Apalagi ketemuan lagi. Ya, hubungan kami yang dulu merupakan kegagalan yang pernah saya alami dan saya yakin dia bukan orang yang tepat buat saya. Karena kami terlalu banyak perbedaan, terutama secara rohani. Artinya ini hal yang positif sebenarnya. Hal positif ini. Berarti dia ada keterbukaan untuk mengakui kesalahannya, kegagalannya di masa yang lalu. Tapi nggak sekali lagi, walaupun dia ngomong seperti ini, jangan langsung juga percaya 100%. Lakukan pengujian itu dengan apa? Minimal 1 tahun. Karena bisa saja dia ngomongnya baik, indah, ya. Tapi di balik itu dia masih seringkali teringat-ingat dengan mantan. Dan tentunya saudara tidak mau lagi ditipu untuk yang kesekian kali kan.
Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dari perkataan dia ini sudah menunjukkan, sudah tuntas, sudah clear dan clean lah hati, pikiran, dan perasaan dia dengan mantan masa lalu. Artinya 50% sudah ada kemungkinan dia jujur sebenarnya. Tapi sekali lagi, pengujian masih perlu dilakukan. Ya, apakah perkataannya itu murni atau tidak? Karena sering sekali saudara, orang bisa berkata indah dan manis di mulut, tapi kan di dalam tindakan dan perilaku tidaklah semanis itu. Maka Yohanes pasal 3 ayat 6 mengatakan kepada kita, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya apa? Kata-kata yang keluar dari mulut seseorang yang ngaku-ngakunya saya tidak lagi ada hubungan, tidak ada lagi komunikasi dengan mantan. Ya, ini harus tetap masih perlu diuji. Nah, tapi misalkan kalau reaksi orang itu, waktu saudara tanya, bagaimana masih ada kehubungan dengan mantan? Oke, reaksinya begini, oh kadang-kadang kami masih sering kontak, masih sering teleponan, kan gitu ya. Bahkan sering kami juga ketemuan. Udah parah ini orang. Ya, bahkan kami juga sering, ya, saling menanyakan tentang kabar masing-masing, pekerjaan, keluarga. Walaupun dia bilang keluarga loh. Berarti orang ini soalnya belum clear dan clean dari perasaan masa lalu. Artinya lagi-lagi maka hubungan ini jangan saudara lanjutkan. Sebab komunikasi yang kelihatannya baik, ya, tapi sebenarnya tidak benar ini komunikasi ini. Walaupun baik. Kan dia bilang kan, masih sering kok kami bertanya, apa saling diskusi, saling sharing tentang pekerjaan, keluarga masing-masing. Itu kan baik, kelihatannya baik. Tapi ada sisi ketidakbenaran di situ. Sisi ketidakbenarannya apa, saudara? Jangan-jangan dia ini sebenarnya sudah nggak, memang statusnya nggak pacaran, tapi mereka ya sering selingkuh. Nah, jadi komunikasi yang begini tidak boleh juga langsung saudara simpulkan, oh berarti ini sudah clear dan clear, sudah tobat lah dia. Gak bisa. Karena komunikasi yang seperti ini bisa menjadi celah, mengubah hati, pikiran, dan perasaan seseorang itu untuk apa? Kembali ke mantan. Itu maka saya katakan tadi, saudara. Hari-hari ini orang senang reunian. Ya, reunian lulusan SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tapi tahukah saudara, seringkali, iya, kesempatan reunian itu justru menjadi peluang atau celah. Waktu ketemuan di dalam acara reunian itu, cinta lama bersemi kembali. Itu banyak fakta-fakta kasus-kasus yang seperti itu. Sehingga apa? Udah punya suami dan istri, anak-anak, selingkuh. Ya, dengan mantan waktu pacaran di SD, SMP, SMA sama mahasiswa. Selingkuh. Maka sering saya katakan, ya, tidak perlu semua acara reunian itu harus selalu diikuti. Karena kenapa? Kalau ada dulu orang yang pernah jadian waktu sekolah, lalu ketemu di acara reunian itu bisa bermasalah. Maka saya pernah ditanya oleh seseorang begini, Pak Tony boleh nggak sih saya ikut acara reunian SMA aku, kata dia. Saya tanya begini, buat apa? Kalau kamu ajak suamimu atau istrimu, anak-anakmu bagus. Boleh. Wah, Pak Tony, syaratnya nggak boleh ajak suami atau ajak istri atau anak-anak, Pak. Jadi gimana? Hanya kita seorang diri. Maka saya langsung katakan, berarti ada indikasi kuat reunian itu motifnya. Ya, untuk kembali mengingatkan kalian tentang nostalgia masa lalu waktu pacaran di zaman SMP, SMA, atau mahasiswa saya. Maka saya bilang, jangan ikuti acara itu. Nah, saudara, boleh ikut acara reunian, tapi pastikan suami istri, anak-anak boleh dibawa. Tapi kalau tidak, itu akan membawa masalah di kemudian hari. Karena masalah perasaan ini, saudara, tidak bisa langsung clear dan clean hanya dengan sekejap. Nggak bisa. Sebab ada iblis juga bisa bekerja di dalamnya. Ujian itu, ujian tentang kesetiaan.
Bagaimana caranya saudara menguji apakah seseorang yang saudara sedang doakan setia atau tidak? Ketika dia pergi ke luar kota, lihat, oke? Tanyakan, waktu dia pergi ke luar kota, mungkin juga sedang melakukan pekerjaannya kan? Ya, ya. Kalau dia tidak lagi pernah menghubungi saudara, berkomunikasi dengan saudara, berarti ada indikasi kuat. Orang ini secara pelan-pelan menghindar dan lari dari saudara. Alias apa? Dia sedang mau meninggalkan saudara. Ya, karena apa? Harusnya kalau dia mau serius dan sungguh-sungguh dengan saudara, ke pulau dan negara manapun dia pergi. Harusnya apalagi di zaman teknologi informasi sekarang, komunikasi itu sangat simpel, mudah, gampang dilakukan. Karena hanya lewat via handphone saja. Oke, lewat telepon mungkin agak susah, tapi kan lewat WA bisa kok. Tetapi kenapa hal itu tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan, saudara? Karena memang tipe orang ini sebenarnya adalah tipe orang yang tidak mengasihi saudara. Maka Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Sekali lagi, kalau justru dia waktu pergi keluar kota di dalam melakukan segala aktivitas usaha pekerjaannya, dia tidak pernah lagi berkomunikasi dengan saudara. Berarti orang ini bukan orang yang tepat buat saudara. Karena seharusnya dia bisa menyediakan waktu tenaganya untuk apa? Berkomunikasi. Saudara tahu, ini juga yang seringkali hari-hari ini menjadi penyebab. Banyak keluarga-keluarga Kristiani yang berantakan, kau ya apa? Yang sudah cerai. Karena kenapa? Hubungan suami istri itu hanya bisa terlihat waktu sama-sama di rumah. Tapi waktu suaminya atau istrinya pergi ke luar kota karena pekerjaan, tidak ada lagi komunikasi. Bahkan saudara, ada yang sampai nggak pernah pulang-pulang suaminya atau istrinya ke rumahnya. Karena rupanya apa? Karena istrinya atau suaminya sudah menikah lagi dengan suami atau istri orang lain. Jadi tidak ada lagi alasan mengatakan, oh saya nggak pernah, nggak bisa hubungi kamu karena sibuk dan sebagainya. Aduh, mustahil. Saya ingat kemarin ada seorang dia udah kerja, pekerjaannya bagus, si pria ini di daerah Ambon sana. Lalu pacarnya yang perempuan ini di Jakarta. Artinya mereka komunikasi jarak jauh. Setiap kali pacarnya ini bertelepon dia, nggak pernah dia angkat-angkat. WA juga nggak langsung dibalas-balas. Bahkan suatu saat pacarnya yang laki-laki ini katakan begini, gini deh kalau kamu sibuk, udah. Pokoknya saya selalu tunggu kapan, hari apa, jam berapa kamu telepon saya. Kalau enggak, saya siap kok angkat telepon 24 jam, kata si pria ini. Atau kalau nggak bisa, WA pun enggak apa-apa. Tapi saudara tahu, si wanita ini nggak pernah mau telepon dia. Nggak pernah mau WA dia. Dan si pria ini pun telepon si wanita ini, WA dia nggak dibalas-balas, saudara. Saya ditanya, menurut Pak Tony, bagaimana sih harusnya saya dengan ini? Saya bilang hanya satu kata, putuskan. Putuskan aja. Lalu saya ditanya, apa alasannya Pak Tony? Kalau kamu saja berusaha berkomunikasi dengan dia, dia nggak ada respon. Artinya apa? Bagi dia, kamu itu nggak penting. Bagi si perempuan itu, kamu itu tidak ada gunanya. Bagi si perempuan itu, kamu itu tidak ada istimewanya. Bahkan saya katakan, rasanya si perempuan itu tidak punya rasa sayang dan rasa cinta sama kamu. Maka saya bilang, jangan buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran. Putuskan. Akhirnya diputusin si perempuan itu minggu yang, apa, bulan yang lalu. Nah, saudara, ini ujian kesetiaan. Tapi, kalau reaksinya
Ini reaksi positif nih. Walaupun dia bekerja di kota yang jauh, di pulau yang jauh, di negara yang jauh, dia selalu rutin telepon, kirim WA. Nah berarti si pria atau si wanita ini walaupun dia ada di kota yang berbeda, di negara yang berbeda, dia mengasihi, mencintai saudara apa adanya, walaupun dibatasi oleh jarak dan tempat. Artinya dia tidak mencari ruang dan kesempatan di tempat yang lain itu untuk selingkuh dengan orang lain, enggak. Tapi yang ada di hati dan pikirannya adalah hanya saudara. Walaupun mungkin tempat pekerjaannya itu ada banyak pria atau ada banyak wanita yang naksir dia, tapi dia nggak peduli, bahkan dia juga nggak tertarik kan kira-kira begitu, saudara. Karena bagi dia hubungan itu hanya bersama dengan saudara. Nah, maka untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal. Kalau dia sungguh-sungguh mencintai saudara, mengasihi saudara, di benua dan di negara dan di pulau manapun dia bekerja, tetap dia prioritaskan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berkomunikasi saudara, apakah lewat telepon atau lewat WA. Berarti si pria atau si wanita ini layak untuk dijajaki. Masih dijajaki dulu. Belum dijadikan pacar. Jajaki dulu. Layak untuk dijajaki apa? Membangun hubungan. Membangun pertemanan seseorang. Ini penting. Ujian yang ke-8. Meminta bantuan teman untuk menggodanya dengan tujuan untuk menguji kesetiaan orang yang saudara dekati. Caranya gimana Pak Tony? Misalkan saudara punya teman ya, punya sahabat ya. Nah saudara ini mau menguji seorang pria ini. Yang saudara lagi doakan. Suruh aja teman saudara yang perempuan, coba telepon dia, alias godain dia, rayu-rayu dia. Itu kira-kira maksudnya. Dan sebaliknya misalkan nih, ya, saudara pria lagi PDKT dengan seorang perempuan nih. Uji si perempuan ini orangnya sebenarnya ya gampang jatuh cinta atau tidak. Minta tolong aja sama teman saudara yang pria untuk coba rayu dia, bujuk dia. Nah, reaksinya nih, ya, menuruti godaan itu berarti reaksi negatif ya. Waktu saudara menyuruh teman saudara untuk menggoda orang yang sedang saudara doakan. Ya, dia menuruti godaan itu. Bahkan dia lebih mempedulikan orang yang menggoda itu dibanding saudara. Sehingga lama-kelamaan komunikasi saudara dengan dia ya akan semakin jarang. So, saudara tahu berarti ini artinya apa? Si pria atau si wanita yang gampang tergoda ini tidak layak dijadikan menjadi pasangan hidup di kemudian hari. Kenapa saudara? Karena kalau sedang berteman saja sudah mudah terbujuk rayu. Apalagi nanti kalau dia ya menjadi suami dan istri. Saudara, akan mudah juga dia juga kena bujuk rayu orang lain. Sebab waktu masa dulunya pun dia sudah gampang tergoda. Maka ini harus jadi perhatian. Saya jadi ingat ada seseorang nih seseorang, seorang perempuan nih. Setiap kali ke persekutuan mana dia datang, ke pelayan mana dia datang, gampang sekali menggoda orang. Nah, dan di setiap tempat itu dia gampang tergoda dan digoda orang. Wah, saya pikir-pikir. Ini perempuan yang satu ini berbahaya nih. Dan saudara tahu, kebiasaan buruk dari si perempuan ini membawa kehancuran dalam kehidupan rumah tangganya. Karena apa yang terjadi? Pernikahan yang pertama sudah cerai. Ini orang Kristen. Pernikahan dia dengan suami pertama sudah cerai. Dan sekarang pun dia punya suami, tapi belum diberkati. Artinya apa? Mereka kumpul kebo. Ini bahayanya kalau pasangan itu gampang tergoda.
Nah, maka reaksi positif harusnya adalah menolak atau menghindari godaan itu. Dengan mengatakan saya tidak tertarik terhadap Anda. Karena saya tahu, ya, ada orang yang lebih baik yang sudah Tuhan berikan buat saya. Nah, kalau begini perkataannya, berarti orang ini, dia punya prinsip. Dia tidak gampang terombang-ambingkan oleh godaan. Ya, pria lain atau juga wanita lain, saudara. Nah, maka dengan demikian sifat yang seperti ini nanti akan menguntungkan. Sehingga waktu saudara berumah tangga dengan pasangan yang setia seperti ini, saudara, rumah tangga yang saudara bangun itu akan menjadi rumah tangga yang baik. Yang kebal terhadap godaan, tarikan. Apakah waktu pasangan saudara, ya di kantor, di rumah, di jalan, atau di kota lain, di negara lain, dia tidak mudah hanyut dalam godaan. Karena sudah teruji waktu dia, ya, masa mudanya, tidak mudah juga tergoda. Tidak mudah juga terpengaruh, terbujuk rayu oleh orang-orang lain. Yang artinya apa? Orang ini orang yang layak dipercaya. Orang ini layak untuk dipertimbangkan. Untuk menjadi, ya, pasangan hidup di kemudian hari. Maka untuk itulah Roma pasal 6 ayat yang ke-17 mengatakan kepada kita semuanya pada sore hari ini. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang aku hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Artinya apa? Ada pertobatan. Jadi orang yang sudah bertobat kepada Kristus, dia pasti akan belajar makin lebih setia kepada Tuhan dan juga lebih setia kepada pasangannya. Artinya tidak mudah terbujuk rayu, tertarik oleh orang lain. Walaupun mungkin, ya, saudara dengan sedia berada di kota yang berbeda, negara yang berbeda. Dan ini penting saya katakan tadi. Karena hari-hari ini salah satu menjadi faktor kehancuran keluarga-keluarga orang Kristen adalah seringkali suaminya mudah tergoda di tempat dia di mana bekerja. Hanya selingkuh dengan rekan sekerja. Di sisi lain juga ada kadang-kadang istri-istri juga mudah tergoda dengan orang-orang yang bekerja di tempat dia. Sehingga apa? Hancur berantakan rumah tangga mereka. Ujian dengan kesepian. Uji si pria atau si wanita itu. Dia orang egois atau tidak. Bagaimana cara menguji? Ajak dia ke tempat yang positif yang dia sama sekali tidak suka. Contohnya misalkan ke toko buku, perpustakaan, bahkan mungkin pameran ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, tempat-tempat ini dia nggak suka. Karena kita mau menguji dia egois atau tidak. Ya, nah, lihat reaksinya. Kalau reaksinya misalkan, yang pertama langsung menolak dengan mengatakan, ah, saya nggak tertarik. Saya nggak suka dengan tempat-tempat yang seperti itu. Kamu aja yang pergi. Berarti artinya apa? Ini tipe pria dan wanita egois nih. Hanya mau dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti orang lain. Saudara tahu betapa bahayanya kalau ya, pria wanita masih hidup di dalam egoisme. Tingginya tingkat perceraian di kalangan keluarga-keluarga Kristen. Tidak lain tidak bukan diakibatkan oleh karena apa? Egoisme. Kenapa sering kalian muda-mudi Kristen putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung? Oh enggak, pindah dari sini ke sana alias kutu loncat. Karena egois kan? Makanya kering kalian mengalami putus nyambung. Egois, hanya mau dimengerti. Tapi nggak pernah mau mengerti orang lain. Nah kalau ini kalian paksakan untuk sampai menikah, kehancuran sudah depan mata. Karena karakter egoisme itu nggak bisa diubah hanya dalam 1, 2, 3 tahun. Nggak bisa. Nggak bisa. Butuh proses lama dan panjang untuk itu. Maka waktu sedang bertemanlah, sifat egoisme itu harus dikikis. Harus dibuang jauh-jauh. Dengan mengujinya seperti saya katakan ini tadi. Coba ajak dia ke tempat-tempat yang dia tidak suka. Tapi bukan untuk berbuat dosa ya. Contohnya saya katakan di sini. Ajak dia ke toko buku. Ajak dia ke perpustakaan. Ajak dia ke pameran iptek. Atau misalkan, ajak dia makan di tempat yang sederhana. Oke, dia mau atau tidak? Kalau langsung dia enggak, saya nggak tertarik.
Berarti ini tipe pria atau wanita egois. Jangan lanjutkan hubungan itu dengan orang yang egois seperti ini. Karena kalau saudara lanjutkan, nanti akan bermasalah hubungan pernikahan saudara. Ya, atau rumah tangga saudara di kemudian hari. Dengan orang yang egois seperti ini, saudara. Maka untuk itu Yesaya 29 ayat 20 mengingatkan saudara pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dengan orang pencemooh, akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Artinya, hubungan yang saudara bangun, saudara pertahankan dengan tingkat egoisme yang luar binasa, begitu tingginya, akan membawa pada kehancuran. Namun, kalau reaksinya justru positif, waktu saudara ajak dia ke tempat-tempat yang dia tidak suka, saya katakan tadi, contohnya toko buku, perpustakaan, pameran ITEK, dia mengatakan begini, wah, saya tidak keberatan. Ya, memang sih saya nggak suka baca buku, tapi saya akan berusaha menikmati. Ya, setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang saya baca nanti di toko buku atau di tempat pameran itu. Berarti seorang ini bisa dia melunturkan, mengendalikan egoismenya. Bisa. Artinya apa? Dia belajar bisa memahami dan menerima orang lain. Artinya ini adalah batu ujian yang positif. Sehingga kalau saudara memiliki pasangan yang seperti ini, ya sudah punya teman yang seperti ini sejak dari masa muda, dan nanti saudara ya lanjutkan lagi pertemanan sampai kepada pernikahan dengan tingkat egoisme yang sudah semakin terkikis dalam hatinya, maka ini akan baik kok. Karena dalam rumah tangga itu saya katakan tadi, kalau egoisme setiap suami istri atau pria dan laki-laki itu bisa dihancurkan, maka sebenarnya saudara tidak perlu putus nyambung. Saudara tidak perlu seperti kutu loncat. Saudara tidak perlu kawin cerai, nggak perlu sebenarnya. Rumah tangga Kristen akan aman dari perceraian kalau suami dan istri, pria dan wanita menghindarkan diri dari sifat egois. Ujian yang ke-10. Minta dia untuk menemani Anda di suatu acara penting, walaupun mungkin, ya, dia sudah ada janji dengan temannya yang lain. Ini ujian ini saudara lakukan dalam hal menguji apakah dia bisa memprioritaskan, menempatkan ya hubungan saudara dengan si dia lebih penting daripada semua hal yang lain. Ini mau diuji. Caranya gimana? Caranya gimana? Oke. Dia mengatakan, maaf, saya telah membuat janji dengan sahabat saya. Artinya, ya, ajakan saudara, undangan saudara bagi dia nggak penting. Keberadaan saudara juga tidak berharga buat dia. Yang lebih berharga, yang lebih penting buat dia adalah sahabat. Padahal, saya katakan tadi, saudara sudah lama berteman dengan dia. Tapi tiba-tiba saudara ajak dia ke sebuah acara undangan gitu ya. Dan ini memang dia sudah ada undangan dengan sahabatnya. Tapi kalau dia justru memilih dengan sahabatnya, tapi bukan dengan saudara. Berarti ketahuilah, saudara saudara bukanlah pribadi yang sangat berharga, penting buat dia. Tapi yang lebih penting buat dia adalah siapa? Sahabatnya. Maka, evaluasi. Jangan teruskan itu hubungan sampai kepada tahap berpacaran. Bahkan jangan sampai dipaksakan hubungan itu untuk sampai kemana? Berumah tangga. Karena nanti kalau saudara paksakan hubungan yang seperti itu sampai ke tahap rumah tangga, sama. Dia nanti akan lebih sibuk mengurusi urusan sahabatnya daripada mengurus saudara sebagai suami atau istri. Dia akan lebih sibuk mengurusi urusan persoalan sahabatnya dibanding daripada mengurusin anak-anaknya di rumah. Karena ini yang terjadi juga hari-hari ini. Banyak penelantaran suami, penelantaran istri, atau penelantaran anak-anak. Karena kenapa? Pria, wanita tidak bisa memprioritaskan waktu mereka untuk mengurusi hubungan mereka ataupun juga keluarganya. Maka ujungnya apa? Perceraian seseorang. Tapi kalau reaksinya positif, ya, waktu saudara ajak dia ke sebuah acara undangan,
Yang notabene dia juga sudah ada acara sebelumnya, janji dengan teman sahabatnya. Tapi dia mengatakan begini, oke, saya akan tetap datang, saya akan tetap menuruti undanganmu, walaupun saya sebenarnya sudah ada buat janji dengan sahabat saya. Tapi bagi saya tetap waktu bersama dengan kamu sangat amat prioritas dan penting. Berarti ini keren. Nah, bahkan dikatakan, pertemuan nanti dengan sahabat saya itu boleh saya atur kok di lain hari, waktu, dan tempat. Artinya saudara, orang ini bisa memprioritaskan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan saudara, melebihi daripada janjinya dengan sahabatnya. Berarti ini pola orang yang positif, baik. Artinya hubungan itu boleh dilanjutkan seseorang. Bahkan kalau ini dipertahankan dengan baik, kalau ini sudah menikah nanti sebenarnya ini akan jadi bagus juga. Artinya dia akan tetap memprioritaskan urusan rumah tangganya dibanding daripada urusan sahabat-sahabatnya. Dia akan tetap menjadikan prioritas mengurusi suaminya, mengurusi istrinya, mengurusi anak-anak dibanding mengurusi anak sahabatnya atau teman-temannya. Karena sudah terlihat sifat karakter yang baik ini sebenarnya waktu di dalam masa mudanya. Satu mengingatkan saudara pada sore hari ini, di mana dikatakan di sini, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi saudaranya. Artinya ada skala prioritas untuk lebih mengasihi saudara dibanding daripada mengasihi saudara sendiri, dibanding daripada mengasihi sahabatnya. Karena bagi dia, saudara itu lebih berharga dibanding sahabatnya yang lain. Ujian yang ke-11. Ujian tentang motivasi untuk berpacaran dengan saudara. Apa sih motivasinya? Jangan-jangan dia hanya sekedar mau cari memanfaatkan saudara. Karena mungkin saudara punya uang, kalau mungkin saudara punya sarana. Ya. Atau jangan-jangan motivasinya dia hanya untuk melampiaskan keinginan dagingnya. Ini harus diuji. Karena kalau saudara tidak menguji ini, nanti saudara akan mengalami kegagalan. Bagaimana cara mengujinya? Suatu hari Anda ajak dia, ya, Anda katakan kepada dia bahwa saudara tidak punya uang. Oke, reaksinya lihat. Oh, tidak jadi masalah. Kita tetap ketemuan. Saya akan bantu semaksimal mungkin. Bahkan bukan hanya keuangan, kalaupun ada masalah yang lain, saya selalu siap untuk membantu. Berarti saudara, orang ini mengasihi saudara, menerima saudara bukan karena apa yang saudara punya, tapi dia menerima saudara apa adanya. Artinya apa? Walaupun saudara tidak punya uang banyak, tapi dia bisa menerima saudara. Ini penting. Ya, ini penting. Karena kenapa di zaman ini ada banyak sekarang muda-mudi Kristen itu motivasi pacarannya apa? Harta, uang, fasilitas. Ya, masih ingat kasusnya Dendi ya, yang lagi berkasus sekarang, yang bapaknya ditangkap oleh KPK, yang memukulin uh, David itu. Soalnya kan itu masih anak-anak, di perempuan itu yang belum cukup umur sebenarnya. Dan kelihatan motivasinya si perempuan itu sebenarnya pacaran dengan Dendi itu sebenarnya ya tidak lain tidak bukan, itu masalah harta aja sebenarnya. Ya, nah artinya saudara, ya hendaknya hubungan itu jangan dibangun atas dasar karena orang yang saudara dekat itu punya banyak uang. Karena suatu saat waktu dia tidak punya uang, saudara masih bisa menerima dia nggak? Saudara masih bisa mencintai dia nggak? Belum tentu saudara. Nah, maka harus clear dan clean dari motivasi yang seperti ini. Nah, saya katakan sekali lagi, kalau reaksinya ya positif dengan mengatakan oke deh, saya akan tak bantu kamu kok. Ya, berarti dia bisa menerima saudara dalam segala kesederhanaan saudara. Hari-hari ini saya katakan tadi, saudara, susah ditemukan pasangan-pasangan yang bisa menerima pasangannya apa adanya. Nah, tapi kalau reaksinya misalkan negatif, langsung dia katakan, aduh lain kali aja deh kita ketemuannya, karena kebetulan saya juga tidak bisa. Tadi kan ajakan saudara adalah uh, saudara tidak punya uang kan gitu ya.
Nah, tapi dia mengatakan, udah deh nggak usah kita ketemuan dulu, kamu nggak punya uang. Udah, berarti dia itu hanya menerima saudara, mencintai saudara karena saudara punya uang. Ya, jadi jangan sampai ada falsafah yang mengatakan begini, saudara. Ada uang, abangku sayang. Tidak ada uang, abangku tendang. Nah, itu banyak gitu. Ya. Nah, kalau hubungan yang seperti ini saudara lanjutkan hanya didasari oleh materi atau uang, apa yang terjadi? Sekali lagi, waktu saudara nanti miskin, maka saudara akan ditinggalkan oleh pasangan saudara. Dan kasus itu cukup banyak. Waktu suaminya masih kaya raya, oh, istrinya begitu sayang. Tapi waktu suaminya jatuh dalam sakit, usahanya, bisnisnya tumbang di tengah jalan, suaminya dibuang, bahkan diceraikan. Nah, kalau saudara lihat sinetron-sinetron kan banyak menjelaskan itu sebenarnya. Itu menjadi sebuah bentuk gambaran sebenarnya. Betapa saudara harus menjaga diri dari hal-hal yang ujian ke-12. Ajak dia bepergian dengan naik kendaraan umum alias angkot. Mau nggak dia? Kalau reaksinya, jangan dulu deh. Kapan-kapan aja. Kalau mau pergi dengan saya, ya minimal kamu harus punya mobil atau motor lah. Itu berarti ini cowok cewek matre ini. Ya, artinya orang ini tidak bisa diajak hidup susah dan menderita. Sebab begini, saudara. Saya sudah katakan tadi. Saudara langsung sarjana pun tidak langsung juga jadi orang kaya raya kan. Bahkan kalau saudara pernah jadi orang kaya raya, saya harus ingatkan juga, tidak selamanya kekayaan, tidak selamanya saudara kaya, enggak. Hidup ini berputar seperti roda pedati. Ada kalanya di bawah, tapi ada kalanya di atas. Kalau saudara punya pasangan yang tidak bisa diajak hidup, bersyukur kepada Tuhan waktu di bawah, menderita. Maka sulit bagi saudara mempunyai hubungan dan punya rumah tangga yang harmonis di kemudian hari. Saudara, kalau ini tipe orangnya, berarti jangan buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran untuk berteman dengan orang yang seperti ini. Karena kenapa? Ini nggak cocok dijadikan jadi calon suami atau calon istri. Tapi kalau dia mengatakan, oh, nggak ada masalah, saudara ajak dia bepergian naik kendaraan umum kan? Oh, nggak ada masalah. Bahkan dia enjoy. Di sisi lain dia berusaha memberikan penghiburan bagi saudara dan mengatakan, nggak apa-apa. Jalan kaki pun nggak apa-apa. Nah, ini berarti keren. Orang ini bisa diajak hidup susah ini. Ya, bahkan dia katakan, nggak apa-apa. Kalau sekiranya pun nanti kamu nggak punya uang untuk ongkos, nggak apa-apa. Kita gantian. Berarti orang ini orangnya baik. Bisa dibangun hubungan komunikasi itu cara yang lebih serius. Ya, karena dia bisa memahami dan mengerti, bahkan dia bisa menerima saudara apa adanya saudara. Jadi bukan karena banyaknya harta yang saudara punya dia menyintai saudara. Bukan, tapi kesederhanaan, keterbatasan yang ada dalam diri saudara bagi dia tidak jadi masalah untuk berteman, bersahabat, bahkan untuk melanjutkan hubungan saudara dengan dia di kemudian hari. Nah, maka 1 Korintus pasal 12 ayat 26 mengatakan kepada saudara pada malam hari ini, saudara, ya. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Artinya apa? Sepenanggungan. Sehati, sepikir, seperasaan. Inilah yang baik. Inilah yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua ujian eksternal, 12 poin tadi, itu saya praktekkan. Itu saya lakukan sebelum saya berpacaran. Dan hasilnya apa? Saya mendapatkan ya pasangan yang terbaik dari saudara. Praktekkanlah itu, gunakanlah itu sehingga saudara bisa mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.